kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu. Yang pertama Bapak Syahrial MED PhD dan yang kedua Bapak Hendra Budiono SPD MPD. Di sini kami akan membahas mengenai materi yang pertama yaitu SKL dan standar isi kurikulum merdeka, dan yang kedua standar proses dan standar penilaian kurikulum merdeka, dan akan kami bahas sekarang. Bagi teman-teman, apakah sudah ada yang mendapatkan materi? Aku udah sanggup dari terus kak Grace yang mana standar isinya nih? Sama Bella kayaknya terserah. Baiklah, di sini saya mendapatkan tentang standar kompetensi lulusan atau biasa disebut SKL. Nah, dari sumber yang aku baca, dari latar belakangnya, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang standar kompetensi kelulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Rencana peraturan menteri ini mencabut 1. Ketentuan mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953. Dan yang terakhir Ketentuan mengenai Standar Kompetensi Lulusan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689. Mungkin itu yang saya dapatkan. Mungkin selanjutnya akan saya tambahkan. Di sini saya mendapatkan referensi di mana itu standar kompetensi kelulusan atau ketahui juga sebagai kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil yang mereka pelajari pada akhir jenjang pendidikan. Perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan antara lain 1. Tujuan pendidikan, ada tujuan pendidikan nasional dan tingkat perkembangan peserta didik, lalu kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Standar kompetensi kelulusan bagi peserta didik terdiri atas standar kompetensi kelulusan pada pendidikan anak usia dini, ada juga pada jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam sudah kepanjangan ini atasnya. Nah, penggunaan standar kompetensi lulusan untuk menentukan kelulusan peserta didik dikecualikan bagi peserta didik dan pendidikan anak usia dini.
Sedangkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Adapun kondisi dan kebutuhan peserta didik ini ditentukan melalui asesmen yang dilakukan oleh ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Nah, yang untuk standar isi dari sumber yang saya dapat, untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang standar isi dan standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Peraturan Menteri ini mengganti atau mencabut yang pertama ketentuan mengenai standar isi dalam Peraturan Menteri Pendidikan. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, mengenai standar isi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018. Dalam Peraturan Menteri ini terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut. Yang pertama, standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Yang kedua, ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Yang ketiga, ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan yang pertama, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsep keilmuan. Dan yang terakhir, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Nah, yang keempat, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Nah, itu dari sumber yang saya dapat tentang standar isi. Teman-teman, apakah ada yang menambahkan? Baik, mungkin kita melanjutkan ke materi kedua, yaitu mengenai standar proses, standar penilaian pada kurikulum merdeka. Mungkin ada yang sudah mendapatkan jawaban. Untuk standar proses, sama-sama sudah kita ketahui bahwa kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Itu menurut Indrawati dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, pada kurikulum merdeka ini juga ada perubahan standar proses yang terjadi dari kurikulum merdeka dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Adapun perubahan yang pertama yaitu struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah itu diberikan keluasan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Yang kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada kurikulum 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum merdeka kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu CP atau capaian pembelajaran, yang merupakan rangkaian kegiatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang ditetapkan.
Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan di jenjang SD saja, pada kurikulum Merdeka diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis mata pelajaran. Yang keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum Merdeka tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum Merdeka ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap, atau dapat juga sebaliknya. Misalnya mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat digunakan. Yang kelima, sekolah juga diberikan keluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum Merdeka, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Yang keenam, untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada KTSP dihilangkan, maka pada kurikulum Merdeka mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru, yaitu informatika. Namun hanya diajarkan pada jenjang SMP dan selanjutnya. Lalu yang ketujuh, untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum Merdeka, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, pemintaan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan kelas 12. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, Kemendikbud-Dikti memberikan sejumlah dukungan kepada pihak sekolah. Kemendikbud-Dikti menyediakan buku guru, modul ajar, ragam asesmen formatif, contoh pengembangan kurikulum satuan pendidikan untuk membantu dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Modul lebih dianjurkan disiapkan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Akan tetapi, kalau pada tahap awal guru belum cukup mampu untuk menyusun modul pembelajaran, maka dapat menggunakan modul yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mungkin untuk standar proses kurikulum Merdeka itu yang saya dapat. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menemukan sumber yang lain. Di sini sama-sama kita ketahui bahwa standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan juga satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, tujuan standar proses tersebut meliputi beberapa unsur. Ada juga memudahkan guru yang membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Di sini terdapat fungsi dari standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi dari standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh setiap instansi pendidikan. Yang terakhir adalah menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan pembuatan pengimplementasian program-program.
Manfaat dari standar proses sendiri bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Komponen dari standar proses mengikuti prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencakup beberapa komponen, yaitu komponen perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan juga pengawasan proses pembelajaran. Mungkin itu. Mungkin ada lagi yang dapat materi. Mengenai bentuk-bentuk penilaian dalam kurikulum Merdeka berdasarkan kebijakan Kemendikbud tahun 2020 berkaitan dengan Merdeka Belajar. Yang pertama itu pada Permendikbud nomor 43 tahun 2019, kemudian Permendikbud nomor 44 tahun 2019, kemudian SE Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, kemudian SE Kemendikbud nomor 1 tahun 2020, dan yang terakhir SE Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Tapi ini Merdeka Belajar dalam situasi pandemi wabah corona. Penilaian dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh. Yang kedua, satuan pendidikan diberikan keluasan untuk berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran dan penilaian memberikan ruang kepada guru untuk melakukan inovasi agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai minat, bakat, dan kemampuan dengan mengadaptasi kecakapan abad 21. Nah, untuk tujuan penilaian sendiri bagi pendidik untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sedangkan bagi sekolah untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Aduh, perasaan aku udah tinggal-tinggal. Kemudian untuk pemerintah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Kegunaan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik: A. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. B. Memperbaiki proses pembelajaran. Dan C. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan kenaikan kelas. Nah, bagaimana instrumennya? Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik, serta dilakukan juga untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan melakukan tugas tertentu. Kemudian untuk bentuk-bentuk penilaian sendiri, ada yang pertama portofolio, yang kedua penugasan, yang ketiga praktik, yang keempat proyek, yang kelima produk, yang keenam tes tertulis, dan yang ketujuh tes lisan. Portofolio. Asesmen portofolio diartikan sebagai upaya menghibur kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang diambil selama proses pembelajaran, digunakan oleh guru dan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurut Surat Pranata S dan Hatta E pada tahun 2004. Aspek yang diukur dalam penilaian portofolio adalah 3 domain perkembangan psikologi anak, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Fungsi dari penilaian portofolio itu sendiri adalah sebagai sumber acuan dan untuk melihat pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh orang yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk penugasan. Penilaian penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan meningkatkan pengetahuan. Penugasan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan atau assessment of learning dapat dilakukan setelah proses pembelajaran.
Sedangkan penugasan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan atau assessment for learning diberikan sebelum dan selama proses pembelajaran. Kemudian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Penilaian praktik menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi atau deklamasi. Tujuan dari penilaian praktik itu sendiri dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Penilaian praktik lebih otentik pada bentuk penilaian tertulis karena bentuk-bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kemudian penilaian proyek adalah penilaian terhadap kompetensi tertentu yang diberikan dalam suatu bentuk penugasan yang berorientasi pada riset atau produk agar diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penugasan tersebut dapat meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pelaporan periode waktu untuk menyelesaikannya, tergantung kompleksitas tugas, misalnya dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau 1 semester. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami, mengaplikasikan, dan menyampaikan informasi tentang materi tertentu pada satu atau lebih mata pelajaran yang terkait sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai pada penugasan yang diberikan. Kemudian penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk tertentu dengan kualitas yang baik. Tujuannya adalah untuk menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Menilai penugasan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Untuk menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai
Sedikit tambahan untuk materi mengenai standar penilaian pada kurikulum merdeka. Kita ketahui bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Pada kurikulum merdeka ada beberapa standar penilaian. Yang pertama, dalam modul ajar, pada awal pembelajaran harus ada tes diagnostik, dibagi 2 tes, yaitu kognitif untuk pembelajaran dan non-kognitif untuk mengetahui latar belakang peserta didik dan untuk mengetahui karakter anak, apakah anak tersebut bahagia atau tidak dalam proses pembelajaran. Lalu pada kurikulum merdeka ini KKM itu ditiadakan. Lalu modul ajar sekarang lebih banyak lagi, bisa dibuat 1 minggu 1 modul, dan di dalamnya terdapat tes formatif dan tes sumatif. Selanjutnya, hasil pembelajaran proyek jangka panjang lebih mengharapkan ke perubahan karakter atau sikap, bukan ke keterampilan. Lalu dalam penilaian pembelajaran implementasi kurikulum merdeka terdapat 2 rapor, yaitu rapor penilaian akademik dan rapor penilaian proyek. Dan yang terakhir, hasil belajar berupa rapor akan dilaporkan dan disahkan oleh kepala sekolah serta dilaporkan pula kepada orang tua atau wali siswa. Mungkin itu tambahan dari saya mengenai standar penilaian pada kurikulum merdeka. Baik, apakah masih ada lagi ingin menambahkan materi? Tidak ada. Kalau tidak ada, baiklah. Sekian materi dari diskusi. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya. Baiklah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.